Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shirley Ananda, NIM 12150121884, Program Studi Teknik Informatika kelas 1A, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kali ini saya akan menyampaikan rangkuman materi sistem digital, yaitu dimulai dari coder, plexer, rangkaian sekuensial, memori, dan ALU. Yang pertama ada coder. Coder merupakan sebuah rangkaian kombinasi yang mengkombinasikan gerbang-gerbang dasar yang menjadi satu fungsi atau satu tujuan, melakukan proses input saat itu juga dan output yang dihasilkan langsung saat itu juga. Coder dibagi menjadi dua, yaitu encoder dan decoder. Encoder merupakan rangkaian kombinasi di mana termasuk ke dalam operasi kebalikan dari decoder. Encoder mempunyai jumlah maksimal yaitu 2 pangkat N pada jalur input di mana N merupakan jalur keluaran atau output. Dikarenakan mengkode informasi yang berasal dari input 2 pangkat N untuk menjadi kode N bit, maka encoder akan menghasilkan sebuah kode. Kode biner tersebut sama dengan input aktif tinggi. Sementara itu, encoder sederhana bisa kita asumsikan hanya ada satu jalur input yang aktif di satu waktu. Salah satu contohnya adalah encoder oktal menuju biner. Yang kemudian ada decoder. Decoder adalah rangkaian kombinasi yang memiliki jalur input N dan maksimum jalur output 2 pangkat N. Salah satu dari output ini akan menjadi aktif tinggi berdasarkan kombinasi dari input yang ada ketika decoder diaktifkan. Contoh decoder adalah biner ke oktal. Dapat kita lihat, di samping merupakan contoh rangkaian decoder dari biner ke oktal. Yang kedua, plexer. Plexer dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah multiplexer, dan yang kedua adalah demultiplexer. Multiplexer, inputnya banyak, sedangkan outputnya hanya satu saja. Multiplexer merupakan rangkaian logika yang menerima beberapa input data digital dan menyeleksi salah satu dari input tersebut pada saat tertentu untuk dikeluarkan pada sisi output. Mempunyai 2 atau lebih signal digit sebagai input dan kontrol sebagai pemilih atau selektor. Merupakan data selektor atau pemilih data. Jumlah masukan atau input lebih besar daripada jumlah keluaran atau output. Yang kedua ada demultiplexer. Ciri-cirinya yaitu inputnya hanya satu, sedangkan outputnya banyak. Rangkaian logika yang menerima satu input data dan mendistribusikan input tersebut ke beberapa output yang tersedia. Kendali pada demultiplexer akan memilih saklar mana yang akan dihubungkan. Pemilihan keluarannya dilakukan melalui masukan penyeleksi. Seleksi data-data input dilakukan oleh selektor lain, yang juga merupakan input dari demultiplexer tersebut. Pada demultiplexer, saluran kendali sebanyak N, saluran dapat menyeleksi saluran keluaran. Yang ketiga, rangkaian sekuensial. Rangkaian sekuensial terdiri dari flip-flop, counter, dan register. Flip-flop. Flip-flop merupakan rangkaian dasar untuk rangkaian sekuensial yang lain. Merupakan rangkaian gabungan dari beberapa gerbang sehingga disimpulkan dengan sebuah kotak. Jenis-jenis flip-flop yaitu yang pertama ada SRFF. FF itu disingkat singkatan dari flip-flop. SR itu merupakan set reset, yang kedua ada JK flip-flop, yang ketiga ada T flip-flop, dan yang keempat ada D flip-flop. Bisa kita lihat, ini merupakan rangkaian dari SR flip-flop. Yang ini rangkaian dari JK flip-flop, rangkaian T flip-flop, dan rangkaian D flip-flop. Yang selanjutnya ada counter atau pencacah. Jenis counter yaitu menurut pemberian sinyal clock ada synchronous counter dan ada asynchronous counter. Menurut proses cacahan ada up counter dan ada down counter. Untuk synchronous counter, itu clocknya diberikan secara bersamaan. Mau apapun bentuk flip-flopnya, jika clocknya jadi satu, tetap synchronous counter. Yang selanjutnya untuk asynchronous counter, itu flip-flop yang pertama clocknya diberikan langsung. Sedangkan clock selanjutnya itu inputnya diambil dari output dari rangkaian flip-flop sebelumnya. Untuk up counter itu hitungan naik dan untuk down counter itu untuk hitungan mundur. Register.
Register adalah himpunan dari sejumlah sel yang masing-masing terdiri dari sebuah flip-flop, di mana setiap sel dapat menyimpan data sebanyak 1 bit. Register ini umumnya dapat dibaca dan ditulis sehingga berfungsi sebagai memori yang berukuran kecil. Fungsi dari register kadang-kadang lebih dari hanya sekedar menyimpan data, tetapi dapat juga mengolahnya secara terbatas, misalnya menggeser ke kiri atau ke kanan. Macam-macam register. Yang pertama adalah serial in, serial out atau yang disingkat menjadi SISO. Ini ciri-cirinya, input sequence berurutan tiap bit. Misalnya ada bilangan biner 1011, pertama masuk 1, kemudian masuk lagi angka 1, kemudian 0, dan kemudian 1. Ini masuknya hitungannya dari belakang. Kan 1011, sedangkan yang dimasukkan adalah dari belakang yaitu angka 1101. Yang kedua, output juga berbentuk sequence berurutan tiap bit. Yang kedua ada serial in, parallel out. Ciri-cirinya, input sequence berurutan tiap bit. Contohnya 1011. Yang pertama masuk angka 1 dari belakang 1011. Dari belakangnya itu 1101. Maka yang masuk pertama adalah angka 1, kemudian angka 1, kemudian angka 0, dan kemudian angka 1. Untuk outputnya itu langsung keluar. Langsung Q1, Q2, Q3, Q4 itu bisa didapatkan secara bersamaan. Yang ketiga ada parallel in dan serial out. Input D1, D2, D3, D4 dapat masuk secara bersamaan karena paralel. Sedangkan output key-nya itu berbentuk sequence tiap bit, tidak keluar secara bersamaan. Dan yang selanjutnya ada parallel in dan parallel out. Input I0, I1, I2 dan I3 dapat masuk secara bersamaan. Output A0, A1, A2, A3 bisa didapatkan secara bersamaan juga. Itu untuk parallel in dan parallel out. Yang keempat, memori. Memori adalah kumpulan dari beberapa sel latch yang dapat menyimpan informasi. Dalam hal ini, memori adalah rangkaian elektronik yang dapat menyimpan dan memberikan atau menyajikan kembali data atau informasi. Ditinjau dari sistem akses ada 2 jenis memori, yaitu random access memory yaitu RAM dan random only memory yaitu ROM. RAM adalah suatu hardware di dalam komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan berbagai instruksi program. Isi RAM dapat diakses secara acak atau tidak tergantung pengaturan tata letaknya. Data di dalam RAM dapat hilang ketika komputer dinonaktifkan atau daya listrik ke power supply dicabut dari perangkat. Kapasitas RAM di dalam sebuah komputer berpengaruh pada tingkat kecepatan proses data atau loading di komputer tersebut, sehingga proses penyimpanan data, membuka data, dan menjalankan program akan semakin cepat sesuai besarnya RAM komputer tersebut. ROM. ROM adalah singkatan dari Read Only Memory, merupakan perangkat atau proses yang terdapat di dalam CPU, suatu komputer, atau sebuah perangkat keras pada personal komputer yang bentuknya berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya bisa dibaca. Yang kelima, ALU, Arithmetic Logic Unit. ALU adalah salah satu komponen CPU yang berfungsi untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan perintah dari otak komputer, yakni CPU itu sendiri. Sesuai dengan namanya, perangkat ini lebih berkonsentrasi kepada fungsi aritmatika dan fungsi logika. Fungsi ALU, yang pertama, melakukan suatu proses data yang terbentuk angka dan logika, seperti data matematika dan statistika. Yang kedua, melakukan keputusan dari operasi sesuai dengan instruksi program, yaitu operasi logika. Yang ketiga, melakukan perhitungan aritmatika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Yang keempat, membantu kontrol unit saat melakukan perhitungan aritmatika dan perhitungan logika. Jenis-jenis ALU yaitu ada half adder, ada full adder, dan ada parallel adder. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.